dunia, selamatkan manusia. Sama-sama katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Tebus dosaku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan Raja damai, oh Kau turun ke dunia, kita pujikan pujian dari awal. Mau katakan Yesus Tuhan, oh Yesusku, oh Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yes.
puji, Kau yang layak disembah, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berkata, ini aku ya Tuhan Yesus. Di hari peringatan kelahiranmu, aku mau cinta Engkau lebih sungguh. Aku lebih lagi mau berbakti kepada Tuhan. Mau diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami untuk berbuat bakti kepada Tuhan, untuk menaikkan puji, hormat, syukur limpah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, pemimpin kepada hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami bisa merayakan hari raya Natal bersama-sama. Pimpinlah kebaktian kami ya Tuhan.
dari awal sampai pada tamatnya. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami menikmati suasana sorga. Kami menikmati lawatan Tuhan yang menolong, menguatkan, memberkati, memulihkan kami semua. Hamba buka tabiskan kebaktian pagi ini, menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan berkati perhimpunan kita. Kita bangkit berdiri bersama WR, kita nyanyi dan sukacita. Ya, ada sukacita saudara. Ada sukacita, katakan haleluya. Sama-sama kita mau sambut Sang Raja. Siapa tahu ya di tempat ini kita hari ini merayakan apa saudara? Hari merayakan hari Natal saudara ya. Hari Natal itu apa saudara? Hari kelahiran ya, hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Kalau ada satu lagu ini nanti kita akan nyanyikan Gita Sorga Bergema. Kalau Gita Sorga Bergema itu berarti di surga itu bergema saudara ya. Puji paduan suara surga itu semua bergema menyambut kelahiran Yesus. Apalagi kita di tempat ini ada amin saudara. Dan haleluya.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. tetap bangkit berdiri, ada semangat saudara, masih mau muji Tuhan, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Sebab hari ini Tuhan Yesus lahir buat setiap kita, amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia
menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali katakan, mari rayakan dan nyanyi. Sebelum duduk, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lebih lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Biar siang hari ini kita mau sama-sama lebih lagi mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan beri buat hidup kita, anugerah terbesar. Saat Allah Tuhan itu mau turun jadi manusia, menebus setiap dosa setiap kita. Yang berdoa Tuhan hari ini, Tuhan, biar Engkau satu-satunya Allah kami, juru selamat kami yang hidup Tuhan, yang mau jadikan Engkau satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Pujian-pujian dari awal, katakan firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
bangkit berdiri, pujikan pujian ini lebih lagi, katakan Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap permasalahan kami Tuhan, Kau pintu bagi pergumulan kami. Haleluya, Kau yang buka jalan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebab Kau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan, buka setiap pintu yang tertutup dalam hidup kami. Allah yang berkuasa buka setiap jalan yang buntu bagi setiap hidup kami Tuhan. Yang percaya Tuhan, biar siang hari ini Tuhan Kau yang berfirman lebih lagi Tuhan buat setiap kami. Kau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah kami Tuhan siang hari ini. Berdoa Tuhan Kau yang merapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar itu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami, biar firman itu boleh jadi benih yang akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami Tuhan. Nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Banyak senang di hari Natal, banyak damai, banyak berkat, banyak sukacita, banyak iman, dan banyak pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, mohon maaf kalau Bapak Pendeta Roni Tombeng, baru tadi pagi saya baca WA-nya tadi malam sekali bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada di Jakarta dan tidak bisa pulang, pesawatnya penuh dan kalau ada sampai 2 jutaan lebih. Jadi beliau minta maaf gak bisa hadir. Saya ternyata baru tadi pagi hambanya tidak bisa hadir, tapi gak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus hadir. Haleluya. Saudara senang di hari Natal ini? Senang besar? Haleluya. Kita merayakan hari kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Mari saya undang sama-sama kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan kita akan baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetap ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua, silakan duduk kembali. Hari Natal kita diingatkan kembali oleh firman Allah siapa sebenarnya Yesus itu. Saudara dan saya bisa punya banyak jawaban kalau ada pertanyaan, siapakah Yesus itu? Amin, saudara. Coba saudara bisa menjawab spontanitas saja, siapakah Yesus itu? Monggo. Juru selamat. Yang lain? Anak Allah. Haleluya. Terima kasih Ibu Lisa. Siapa lagi yang lain? Jawaban yang lain. Pencipta. Oke. Yesus pencipta. Ini sudah ada di sini. Alfa dan Omega. Tepuk tangan dulu untuk ulang tahun. Ternyata beliau tahu Yesus itu yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Monggo yang lain. Penasehat ajaib. Yang lain. Juru selamat. Menyelamatkan kita. Sebab Yesus, dinamanya Yesus, itu nama datang dari sorga. Malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf, anak yang dikandung Maria, anak laki-laki, berikan nama dia Yesus, sebab ia akan menebus segala dosa umat manusia. Juru selamat, menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Yesus banyak predikat untuk Yesus. Yang pertama sekali, Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus bukan sekedar nabi, bukan. Yesus bukan sekedar bayi yang lahir di kandang Bethlehem seperti diperagakan pada waktu kita merayakan Natal tanggal 11 yang lalu. Bukan hanya itu saja sebagai manusia, tapi Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah firman. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan itu roh adanya. Firman itu perkataan. Gak bisa ada wujud yang bisa kita jamah. Yesus yang roh adanya, yang firman adanya, mengambil rupa manusia. Yesus lahir sebagai seorang bayi dari seorang perawan yang bernama Maria. Firman Allah katakan pada ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang kekasih, ini berbicara orang-orang ini selanjutnya dari Yesus. Saudara-saudara Yesus kemudian, itulah saudara saya yang mau percaya Yesus, yang Yesus lahir dari perawan Maria. Kita pun harus ada kelahiran baru. Ya, lahir pertama dari keinginan laki-laki kepada perempuan. Secara jasmania. Tapi itu belum menjamin kita masuk dalam sorga. Kita harus menjadi seorang yang lahir baru dalam Yesus. Bukan dari keinginan laki-laki, tetapi daripada firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita harus seperti Yesus. Kita melihat firman Allah. Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Dia Allah. Dia Tuhan. Dia firman. Dia pencipta. Ya. Dia itu hidup. Ya, firman Allah katakan, ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup. Dalam Yesus ada hidup. Saudara dan saya yang punya Yesus ada hidup. Amin. Dan hidup yang kekal. Dan kalau ada hidup Yesus dalam saudara dan saya, firman Allah katakan, hidup itu adalah terang bagi manusia. Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Ya. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dalam terang itu. Saudara dan saya punya hidup yang kekal, punya terang dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, firman Allah katakan, mari kita akan buka bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Allah, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas saudara dan saya. Amin. Hidup saya dan saudara hidup terang. Ya, sehingga dalam hidup keperjalanan hidup kita tidak melakukan hal-hal yang gelap. Karena ada terang Kristus. Kita punya pengertian, kita tidak gelap, tidak dibutakan oleh ilah dunia ini. Tapi kita diterangi oleh firman dan Roh Kudus. Mana yang Tuhan kehendaki, mana yang firman Allah, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya Tuhan menjadi nyata atasmu. Saudara melihat, bukan hanya terang, ada kemuliaan. Amin. Saudara dan saya, luar biasa kalau kita percaya kepada Yesus. Saudara, kita kembali kepada Injil Yohanes tadi. Kita melihat pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kita lihat pada Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita melihat di sana pada ayat yang ke-12. Demikian firman Allah. Saya dan saudara sudah terima Yesus. Semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Betapa ajaib. Kita yang anak manusia, penuh dosa, penuh keterbatasan. Alkitab katakan sejak dalam kandungan, sudah dikandung dalam dosa dan dilahirkan dalam dosa. Tapi Yesus yang kita sambut sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat, menebus dosa dan salah kita, membayar lunas hutang dosa, menjadikan kita dikatakan anak-anak Allah. Saudara yang kekasih,
Terjemahan lama berkata, tetapi barang siapa yang percaya Yesus diberinya hak menjadi anak Allah. Terjemahan baru dikatakan diberinya kuasa kita menjadi anak-anak Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang segala-galanya yang kita sebut tadi, itu ada dalam saya dan saudara. Itu mengubahkan hidup kita dari hidup yang berdosa menjadi hidup seperti Yesus. Tetapi barang siapa yang menerima Dia, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ada perubahan status. Dulu kita bukan anak Allah, tapi percaya menerima Yesus, kita menjadi anak Allah. Beda bukan? Apakah kita tidak bangga? Apakah kita tidak bersyukur? Apakah kita enggak merasa ini kabar baik? Ada pujian Natal, hai kabarkanlah di Sion. Apa yang dikabarkan? Dikabarkan Yesus juru selamat umat manusia. Yang dikabarkan Yesus itu adalah hidup. Memberi manusia hidup yang kekal. Yesus itu adalah terang bagi perjalanan hidup manusia. Supaya kita hidup di dunia enggak hidup gelap. Banyak orang hidup di dunia hidup gelap. Sebab tidak ada Yesus dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, apakah kita enggak kabarkan kepada orang lain? Bukan hanya kita nyanyikan, hai kabarkanlah di Sion. Tapi mari setiap perjalanan hidup kita, kita mengabarkan bahwa sesungguhnya Yesus itu segala-galanya bagi umat manusia. Yesus itu diperlukan dan harus diterima oleh setiap umat manusia. Sebab barang siapa yang terima Yesus, diberinya hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, keren kan? Dulu kita anak, saya anak Bapak Hans Morasa almarhum. Sekarang saya menjadi anak Allah. Saudara juga lahir pertama dari ayah ibu saudara. Sekarang lahir kedua sebagai anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah yang harus punya Yesus yang hidup dan terang umat manusia ada dalam saya dan saudara, membuat kita betul-betul kekristenan kita lahir baru. Sebab siapa yang tidak dilahirkan dalam air, oleh air, ya, air itu firman Allah, dan roh itu Roh Kudus. Dia tidak bisa melihat sorga, apalagi masuk, lihat gak bisa. Saudara, kalau enggak lahir baru di dalam firman dan Roh Kudus, enggak dapat masuk sorga, saudara. Kekristenan itu harus disertai kelahiran baru. Kelahiran baru. Biarlah Natal ini benar-benar menjadi suatu peringatan lagi kepada kita, atau titik balik kita seutuhnya lahir baru dalam Yesus. Yang suka ngomel-ngomel, enggak ngomel-ngomel lagi. Yang suka marah-marah, enggak marah-marah lagi. Yang sering ada dendam kesumat, sekarang melepaskan pengampunan. Sebab ada terang Yesus yang menerangi. Ya. Firman Allah itu terang bagi jalan hidup kita, suluh bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Firman yang kita dengar itu memperbaiki kelakuan. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, yang suka ngomong kotor, sekarang ngomong berkat. Lidah yang memuji Tuhan, gak boleh lidah mengutuk sesama. Amin. Jaga perkataan. Perkataan ini sangat besar dampaknya. Firman Allah sampai bilang lidah itu satu anggota tubuh yang kecil tapi bisa bakar hutan yang besar. Artinya perkataan dari mulut yang kecil bisa punya dampak yang sangat luas. Jaga perkataan saudara. Perkataan kita harus perkataan pujian kepada Tuhan. Perkataan kita harus perkataan membawa firman atau mengatakan firman atau nasihat firman. Perkataan kita harus membangun orang lain, menasehati orang lain. Perkataan kita benar-benar sedap didengar. Amin, saudara.
jadi hari Natal 2022. Benar-benar kita jadi ya orang-orang Kristen yang lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari perjalanan hidup kita yang tidak lama lagi Yesus mau datang kedua kali, benar-benar diubahkan oleh terang Kristus dan terang firman Allah. Supaya benar-benar saudara bercahaya. Di tengah-tengah rumah tangga saudara engkau bercahaya. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan saudara jadi terang. Saudara jadi berkat, jadi garam dunia. Memberi dampak, bermanfaat bagi orang lain. Di tengah-tengah tempat studi saudara, saudara jadi berkat untuk teman-teman belajar saudara. Di mana saja kita berada, di lingkungan tetangga, benar-benar jadi berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab kita benar-benar hari ini kita mau belajar di hari Natal. Kita sebagai orang Kristen harus lahir baru dalam Yesus atau dilahirkan kembali. Bukan kelahiran pertama. Ya, Nikodemus waktu dengar Yesus bilang kelahiran baru, dia bilang, "Apa ini kelahiran baru? Apa harus masuk dalam rahim ibu dan lahir baru?" Yesus bilang tidak. Lahir baru karena pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengubahkan secara total dan radikal cara hidup kekristenan kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang mau lakukan katakan amin, saudara. Perjalanan hidup kita, perjalanan yang sudah di penghujung akhir zaman. Tuhan menolong kita semua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia beri kemampuan oleh Roh Kudus supaya kita mampu menjadi orang Kristen yang lahir baru. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita mau lihat di sini. Jadi kalau kita belajar bahwa Yesus itu sebenarnya adalah semua segala-galanya yang menguasai seantero jagat raya di bumi dan di sorga. Dia firman itu dan firman bersama-sama dengan Allah dan dia sudah menjadi manusia. Sekarang kita melihat pada ayat 14. Lihat pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara yang kekasih, saya mau garis bawahi kemuliaan. Saya dan saudara sudah melihat kemuliaan Tuhan memang dengan iman karena secara fisik Yesus tidak ada lagi di bumi. Tapi dengan percaya firman Allah kita percaya Yesus yang jadi manusia itu penuh dengan kemuliaan. Pada waktu itu, pada zaman rasul-rasul, pada zaman gereja mula-mula, mereka secara fisik melihat kemuliaan Yesus. Bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur, bagaimana Yesus menyembuhkan mak mertua Pertus yang sakit panas, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati Lazarus dan anak pemuda Nain, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, menyembuhkan orang buta. Mulia, nama Yesus tersohor sampai bos pemungut cukai itu Sakeus mau cari tahu orang bagaimanakah Yesus itu. Sampai dia berusaha mau cari lihat Yesus karena dia orang pendek, banyak orang berkerumun sekitar Yesus. Dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus karena tenar, tersohor di mana-mana, termasyhur, kemuliaannya ya sudah menguasai dunia daerah Timur Tengah pada waktu itu. Sakeus bos, dia mau cari tahu kayak apa Yesus. Dan Yesus tahu ada hati yang mau cari dia. Mau cari Yesus. Pada waktu Yesus lewat di bawah pohon Sakeus, Yesus tengok ke atas. Sakeus, turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan firman Allah katakan selanjutnya cerita pada hari itu terjadi keselamatan bagi seisi rumah Sakeus. Sakeus yang merasa dirinya berdosa, dia bilang, Tuhan, separuh dari kekayaanku aku sedekahkan kepada orang miskin. Dan apa yang sudah ku tipu, ku ambil ya kelebihan-kelebihan pajak, aku ganti 4 kali lipat. Saudara kekasih, ada pertobatan dan ada
pengembalian, restitusi ya. Ada kasih balik yang ditipu, yang dibujui. Saudara yang kekasih, ini suatu contoh seorang yang benar-benar diubahkan, dijamah oleh Tuhan. Dia ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, biarlah kemuliaan Yesus itu terpancar dari hidup kita. Saya mau garis bawahi, jemaat Tuhan yang lahir baru, ada kemuliaan Tuhan terpancar dari saudara di dalam dunia ini. Anak cucu saudara akan melihat, luar biasa mama papaku, luar biasa oma opaku. Ada kemuliaan Tuhan. Ya, lingkungan saudara akan menyaksikan saudara itu mulia. Saudara memancarkan kemuliaan Kristus seperti Yesus, anak tunggal Bapa. Dikatakan firman Allah, kita telah melihat kemuliaan Yesus, firman yang jadi manusia. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Saudara lihat di sini, kemuliaan yang diberikan kepada Yesus itu pun diberikan kepada saya dan saudara yang benar-benar lahir baru dalam Yesus. Lalu kita melihat, selain kemuliaan, Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kekasih, kemuliaan adalah sesuatu yang mulia, yang indah, yang bermanfaat bagi sesama kita. Saudara yang kekasih, selain kemuliaan, Yesus penuh dengan kasih karunia. Apakah kasih karunia itu, saudara? Kasih karunia itu anugerah. Anugerah itu pemberian dari yang atas kepada yang bawah. Saudara yang kekasih, kasih karunia dan anugerah yang terbesar itu adalah keselamatan. Coba saudara bilang semua, keselamatan. Saudara dan saya sudah penuh dengan kasih karunia dan keselamatan. Kita harus share kasih karunia dan keselamatan ini kepada orang lain. Yang pertama-tama keluarga kita dulu, saudara. Share. Saya dan saudara sudah terima anugerah keselamatan. Share kepada orang lain. Dan firman Allah katakan, hal yang ketiga, Yesus penuh kebenaran. Apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus penuh dengan firman. Karena dia firman itu yang jadi manusia. Saya dan saudara harus penuh dengan kebenaran firman Allah. Artinya perjalanan hidup kita harus melakukan perintah firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya seperti kata Nabi Yesaya tadi, bagi umat Israel pada waktu itu, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Ya, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Saudara yang kekasih, lalu kalau kita benar-benar jadi terang pada dunia yang diliputi dengan kegelapan dosa, ya, firman Allah katakan orang akan berduyun-duyun datang kepadamu. Untuk mencari apa? Mencari pengajaran. Saudara dan saya bisa jadi berkat untuk banyak orang yang akan cari pengajaran dari saudara. Kembali kita buka dalam Yesaya pasal 60 tadi. Kita membaca ayat 3. Yesaya 60 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa. Saudara melihat dalam hidup kita ada terang, ada cahaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan kita semua. Tuhan akan membuat kita menjadi satu sosok mama atau ibu atau ayah atau bapak yang dicari orang, yang digemari oleh orang. Orang-orang akan datang kepada kita.
akan datang kepada terang kita. Orang-orang akan bahkan berduyun-duyun, berarti banyak orang akan datang kepada kita mencari kebenaran firman Allah. Saudara yang kekasih, kita menjadi sumber air hidup untuk orang lain yang dalam kehausan, yang butuh, yang haus dan lapar akan firman Allah. Kita akan melihat bahwa Tuhan pun akan memberkati kita. Coba kita lihat pada ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudara yang kekasih, saudara melihat sini. Ini berkat bagi saudara yang menjadi berkat, menjadi kemuliaan Tuhan bagi dunia, menjadi orang yang membagi kabar keselamatan bagi orang lain, menjadi orang yang mentaati firman Allah. Tuhan akan berkati secara ajaib, secara luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa berkat itu akan membuat kita tercengang-cengang, kita berseri-seri, kita akan menikmati apa yang namanya kelimpahan. Saudara yang kekasih, luar biasa. Luar biasa Tuhan memberkati orang-orang percaya. Ya, saya dan saudara pasti punya kesaksian yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Pasti tidak akan sama. Ya, pasti tidak akan sama. Kalau saya bisa menikmati perjalanan pelayanan dan jalan-jalan saya ke negeri Paman Sam, dan bagaimana saya disambut, saya diberi kesempatan pelayanan luar biasa. Saya diantar jalan-jalan oleh gembala sidang, oleh ibu gembala, oleh tuan rumah. Saya diberikan tempat tinggal yang begitu luar biasa, diberikan hotel, diberikan kamar yang sangat bagus. Saudara saya tuh kayak tercengang-cengang. Kok enggak habis pikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya bisa pergi dari Amerika Timur ke barat, balik lagi ke timur dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Seperti Alkitab katakan tadi, bahwa dikatakan oleh firman Allah, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sudah bayangkan saya sampai terakhir dari New York mau balik, 1 koper penuh saya sumbangkan ke Thrift Salvation Army. Karena kalau saya mau bawa saya harus bayar untuk uang rupiah 3 juta. Saya sumbangkan saya ke sana. 1 koper penuh. Sebab saya sudah enggak ada punya uang 3 juta mau bayar overfreight itu. Terus 1 lagi koper kosong. Jadi 2 koper, 1 terisi penuh, 1 kosong. Saking terlalu banyak berkat-berkat materi yang Tuhan kasih kepada saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang berbeda, tapi pasti ada modelnya lain. Ya, versinya lain, tapi saya percaya semua bisa bersaksi bahwa Tuhan memberkati saudara dengan limpah. Amin. Saudara mungkin punya uang pas-pasan, tapi tetap saudara bisa menikmati kelimpahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara pernah alami kekurangan, tapi apa yang namanya kelimpahan, saudara juga pernah alami. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Kalau Tuhan izinkan kita di dalam kekurangan, tetap percaya, tetap setia, pada waktunya ada kekenyangan, ada kelimpahan, ada berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Kita akan melihat pada kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit.
Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat orang akan takut kepada nama Tuhan. Nama daripada Tuhan Yesus Kristus, dialah penebus untuk umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ayat di dalam kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua. Kita lihat dulu mulai baca pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 7 sampai 11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara melihat di sini bahwa inilah tujuan daripada perjalanan kekristenan kita. Kita menjadi berkat bagi dunia, supaya lewat kita orang-orang mau datang percaya kepada nama Yesus. Bahkan bertekuk lutut artinya menyembah Yesus, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lewat saya dan saudara, setiap kita yang ada di sini, yang ada di rumah saudara, lewat online service, siapa yang ada di samping saudara? Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah Yesus mati dan bangkit menebus dosa manusia. Supaya orang-orang yang terdekat dengan saudara, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan tolong kita semua di hari Natal ini, kehidupan yang diubahkan Tuhan bisa jadi berkat bagi sesama. Bisa jadi saluran berkat keselamatan bagi orang-orang yang masih hidup dalam gelap. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada pada saudara dan saya. Biarlah setiap kasih karunia Tuhan yang ada pada kita, kita bagi pada orang lain, itulah keselamatan. Dan setiap kita hidup dalam kebenaran. Tuhan pilih, Tuhan berkati kita, dan kita jadi berkat untuk orang lain. Terlebih bukan berkat pertolongan untuk sakit jadi sembuh saja, untuk susah jadi senang, tetapi berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda semua, maukah saudara semua menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang-orang yang terdekat pada saudara? Jangan biarkan mereka terhilang dan terhuyung-huyung kepada kebinasaan. Tolong mereka, beritakanlah kabar baik untuk mereka. Sebab Alkitab katakan, di bawah kolong langit gak ada nama yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagaimana teman saudara? Bagaimana orang-orang dekat saudara? Sudahkah mereka terima nama Yesus itu? Sudahkah mereka setia mencintai nama Yesus, mentaati firman dari Yesus itu? Tuhan tolong kita semua. Tuhan akan pakai kita dengan heran. Hari esok masih ada di depan kita. Jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati saudara semua. Kami akui itu. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah Juru Selamat kami. Kami mau hanya percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau percaya kepada kekuatan kami, atau kepandaian kami, atau kelebihan kami. Kami mau percaya penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah kami, anak-anak-Mu,
Biar Engkau menjadi Bapa kami. Engkau bertata atas setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami hanya mau berserah, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang tangan kami sekalipun kami masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Saat kekurangan kami, saat kelemahan kami, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau menyelamatkan setiap kami, Engkau membebaskan setiap kami. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi Kristus sampai seluruh dunia melihat dan mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat manusia. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab hari ini Tuhan Yesus lahir buat setiap kita, amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi